Nah, Bani Adam. Al-A'raf ayat berapa? 27. Kita kudu punya sejarah bagus. Doanya apa? Surat apa? Asy-Syu'ara ayat berapa? 85. Terus manusia itu punya tabiat, sifat, karakter. Surat apa? Ayat berapa? 27 ayat 19 21. Cuma salah dikit. Ibu, ini mah dari saya Al-Qur'an. Kan eta mah teh jelasnya dibungkus gitu. Teuing eusina teh ting naon, ting koran naon. Ieu mah langsung terbuka. Sini, Bu. Nah, Ibu, Bapak, semua Al-Qur'an bagus. Tapi ini Al-Mu'asir adalah dua teu naon. Ya. Al-Mu'asir ini terjemah mudah dipahami, ada asbabun nuzulnya, ada tafsir singkatnya, ada mutiara hadisnya, ada ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dan di bagian akhir ada kumpulan doa Al-Quran. Kan di Quran tuh banyak sekali doa-doa. Nah di bagian akhirnya itu terus dikumpulkan doa untuk orang tua, doa supaya kita dan lain sebagainya. Ya, ini Bu ya, dibaca ya. Ya, diaos ya. Nah enggak ya. Itu bukan dari saya, sebenarnya itu dari Percikan Iman Tour and Travel. Salah satu travel terbaik yang ada di Indonesia ini. Nah, kan. Gitu. Ya, gitu. Oke. Kenapa? Gini Pak, Bu. Quran yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama itu susah dicerna karena dibuatnya, diterjemahkannya tahun 72. Saya SD kelas hiji itu teh. Tahun 72. Baru dia revisi lagi kalau nggak salah tahun 80-an. Setelah itu sampai sekarang nggak ada revisi lagi. Anak-anak sekarang susah mencernanya. Makanya saya terjemah ulang. Lahirlah ini. 3 tahun saya nerjemah ulang ini. Dan nggak usah khawatir, sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Kalau Anda buka dalamnya itu sudah ada tashih. Udah gitu saya lengkapi dengan apa? Asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Saya lengkapi dengan hazanah intelektual, itu tafsir singkat, semacam footnote. Terus saya masukkan mutiara hadis. Misalnya mutiara hadis itu begini. Ketika ada ayat yang berbicara berbakti sama orang tua, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ayah bundanya. Saya cantumkan sebuah riwayat. Di sini mutiara hadis, di bawahnya itu ada seorang anak muda, pundak kiri pundak kanannya penuh luka. Kata Nabi, kenapa pundakmu ini? Ya Rasulullah, pundak saya luka karena saya selalu gendong ibu saya. Gendong ibunya. Ya. Ibunya tetiasa jalan, digendong ke mana. Lalu anak muda itu bertanya, ya Rasulullah, bila saya melakukan hal ini kepada ibu saya, apakah saya termasuk anak berbakti? Apa kata Nabi? Sungguh kamu telah berbakti kepada ibumu dan pasti Allah ridho kepadamu. Tapi ingat, cinta ibumu tidak akan pernah bisa kamu balas. Mutiara hadis. Ya. Terus ada ringkasan Ibnu Katsir, mah kita udah tahu. Ringkasannya ada di sini. Di belakangnya kumpulan Quran. Makanya semua Quran bagus, tapi yang paling bagus itu Al-Mu'asir. Itu yang Mu'asir. Ya, Al-Mu'asir. Itu tadinya mau bawa 10 tapi berat 2 we bawa nanti. 10 berat 2 we. Habis panitia tengah bantuan atau 2 we. Oke. Ibu, Bapak, kita lanjut lagi ke materi. Bahwa yang namanya kudu ka dieu kan. Kameramen gitu. Ya, Ibu Bapak, ya. Yang ketiga, manusia dipanggil dengan al-insan untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya tabiat. Misalnya di Al-Ma'arij ayat berapa? 19 sampai di situ ada kata-kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta keluh kesah. Keluh kesah itu tabiat. Pak, Bu, ada orang yang tabiatnya teh keluh kesah. Suami balik jam 9 malam, jam 10 protes. Ayah teh kumaha atuh balik teh meuni malam, eta barudak atuh iraha ketemu. Suami teh berjuang supaya pulang sore, balik jam 5. Nah, geus balik jam 5 teh, Gusti rudet salaki teh jam 5 geus aya di imah. Nah, kan gitu. Jadi itu keluh kesah, kan orang nanti keluh kesah, ya. Saya hadir tepat waktu, komen teh tumben Pak Am meni jamaah can sumping tos aya, nah gitu.
Terus saya tanya minggu berikut nama datang teh ada mundur biar panitia ada acara heula naon gitu. Bilang teh kieu, Gusti Allah diantosan ti tadi cenah. Sok salah saya ya kan gitu. Jadi artinya apa? Itu manusia yang keluh kesah, ya kan? Gitu. Itu tabiat bukan? Idza masahu syarru jazua, apabila ditimpa sulit suka putus asa. Itu tabiat. Ada orang yang putus asa, gampang putus asa, gitu kan? Gitu. Suami belum sholat, ayah udah sholat belum? Belum. Sholat ayah. Sholat ayah. Nah, terus ayah nu sabar, ayo ge. Ayah udah sholat belum? Belum. Naraka sih ya. Nah, jadi orang itu rudetan gitu, naraka sih. Kerma goreng patut naraka. Nah, jadi ada orang yang memang nggak sabaran. Wa idza massahul khairu manua, apabila ditimpa kebaikan dia itu pelit. Nah, jadi ada orang yang dermawan, pelit, pendendam, ya. Itu namanya apa? Tabiat atau sifat. Nah, Ibu Bapak, kita ini punya tabiat yang beda-beda. Tabiat beda-beda. Nah, yang perlu diperhatikan, ternyata tabiat manusia itu dipengaruhi oleh perjalanan hidupnya. Awas hati-hati itu. Jadi ada orang pendendam, itu teh ada kaitan dengan jalan hidupnya. Sejarah. Poin yang ketiga tadi kan, poin keberapa? Kedua tadi kan manusia itu punya sejarah. Nah, sejarah itu akan membentuk tabiat. Makanya hati-hati kalau ke anak, kita harus memberikan sejarah yang indah. Matematika nilainya berapa? 5 mah. Oh 5, mamah baheula 3. Tapi mamah belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. 5, 10. Sok kera belajar yang benar. Mamah yakin anak mamah mah pinter, belajar yang benar. Sok bisalah 10. Eta membuat anak self confidence, percaya diri gitu. Jangan sampai matematika nilainya berapa? 5, bodoh juga bapak maneh tak bodoh. Bapak maneh tak bodoh da otakna aci. Daharna kerupuk bonteng. Sai wungkul tak otak nanti bapak kamu bodoh. Jadi walaupun bodoh jangan diomongin gitu. Ya, artinya apa? Itu terbentuk loh, Bu. Ya. Makanya katanya kita kudu mengaminkan kalau anak kita ngomong yang positif. Mamah, aku pengen jadi pilot. Ya sok mamah doain kamu jadi pilot yang hebat gitu. Syukur-syukur kamu teh bisa bawa jemaah haji Indonesia ka Mekah. Merenana kamu mamah teh bangga, sok kamu jadi pilot yang hebat gitu. Ulah ya mama, aku pengen di pilot naik kursi gesieun, pilot angkot meureun maneh mah. Nah, Bu, sok aya teh kira-kira nu kitu. Oh, sok aya. Ya. Cek suami teh, mama, aku mah mau ikut ini tamhidul mubaligin. Kenapa? Hayang bisa khutbah. Naon cek isna? Lalumpatan merenang ayah khutbah mah sarare kabeh. Nah, jadi kita ini kalau ada orang yang punya niat baik, kasih motivasi. Terus Pak, kita kudu menghargai. Mama, di mana hari mama? Di salon. Pantesan menigelis ya Allah. Kata Nabi mahnya, ciri wanita soleha itu kalau suami memandang menarik, tamamah mah ngamalkeun sunnah Rasul. Sok mah kudu rajin ka salon. Gitu Pak. Ya. Mah, hari mama di mana? Di salon. Asa beda. Beda mama. Di salon wajah juga kieu, beda. Sabaraha ka salon 200.000, mending meuli beas. Nah, itu teh membuat istri kita Pak jadi tidak mau dandan. Baik yang ngancur oge mendingan meuli beas gitu. Kamari ka salon dipoyok kan gitu. Mama, pulang dari mana? Di mana? Mama ngiringan senam tuh di senam Hajah Maimunah di ditu. Ayah sanggar senam Hajah Maimunah, istri sadayana ayah, ya kan gitu. Oh mama sok senamnya tuh ti Senin nepi ka Sabtu mama mah senam, ada zumba, ada salsa, ada high impact, low impact. Mama mah full ti Senin. Bu, Pak, ayah suami, alhamdulillah bagus mah. Senam tuh sehat. Kan istri sadayana mah, nya tuh istri sadan bagus, sehat, tah senam teh. Gitu, hargai. Jadi istri teh semangat, mulai mah. Senam, nah badan gede gitu. Asa terobah badan ini badak gitu ya Allah. Nah senam teh.
ongkos cenah senam unggal dinten tapi nah gini bentuknya teu jelas kan gitu. Nah itu saya lagi cerita apa Bu, saya lagi cerita apa Bu, bahwa tabiat seseorang dibentuk oleh perjalanan hidupnya, itu yang tidak boleh lupa. Nah para ahli mengatakan manusia itu terbentuk tabiatnya dengan 3. Satu, perkataan yang baik, An-Nisa ayat 9, wal yaqulu qaulan sadida, perkataan yang baik ya. Yang kedua, pembiasaan yang baik. Jadi tabiat kita terbentuk, sifat kita terbentuk, karakter kita terbentuk dengan 3 hal. Satu, pembicaraan yang baik, wal yaqulu qaulan sadida, kamu harus bicara benar, harus bicara benar ya gitu, pembicaraan yang baik. Yang kedua, pembiasaan yang baik, harus ada pembiasaan. Bapak, kalau Anda sudah biasa sholat di masjid, terus Anda sholat di masjid pasti enak. Sok, muntas biasa ke masjid, enak. Mun di rumah, mantak Bapak mun sholatnya di rumah pakai mukena gerak. Kan sholatnya di imah mah ibu-ibu atau hari Bapak, lalaki mah di masjid. Nah sekarang kalau kita tidak terbiasa ke masjid, ya tidak terbiasa. Di rumah teh nyaman we. Tapi coba kalau kita sudah biasa sholat ke masjid, lama-lama Anda tidak nyaman kalau sholat tidak di masjid. Jadi manusia itu tergantung pembiasaan ya. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Kazuo Murakami, judulnya The Miracle of DNA. Katanya tubuh kita itu ada alarm, tergantung pembiasaannya. Contoh, saya tidak biasa bangun jam 3 untuk tahajud, saya nggak biasa. Saya paling banter adzan subuh baru bangun. Kan adzan subuh 4:30. Bagaimana caranya supaya saya bisa bangun jam 3? Cara yang pertama harus dilatih. Pertama saya butuh bantuan, yaitu alarm. Saya pasang alarm jam 3. Supaya apa Pak alarm pasang? Supaya apa? Supaya bunyi, bukan supaya bangun, supaya bunyi. Nah nari Anda, saya bilang alarm dipasang supaya apa? Supaya bunyi, bukan supaya bangun. Nah, bunyi, begitu bunyi bangun jam 3. Berat nggak mata? Berat, paksakan. Besokna paksakan. Percaya ke saya, kalau sudah 300 kali Anda melakukan itu, 300 kali Anda lakukan itu, akan tumbuh dalam diri kita alarm biologis. Nggak usah pakai alarm HP. Jam 3 Anda bakal bangun sekalipun Anda sangat capek. Itu namanya alarm biologis. Tapi tos 300 kali. Ya maka 4 kali, nah hanya can aya alarm biologis. Kakara 4 kali atuh. Kudu 300. Kabayang teu? Ya, nanti dilatih. Bangun jam 3, kring, bangun, paksakeun. Kring, bangun, paksakeun. Tos 300 kali Anda udah nggak usah pakai alarm lagi, pasti Anda bangun. Itu namanya alarm biologis. Nah Bapak Ibu, itu namanya pembiasaan. Jadi tabiat kita itu dibentuk satu dengan perkataan yang baik, yang benar, wal yaqulu qaulan sadid. Yang kedua, pembiasaan yang baik. I'malu ala ma tutiqun, lakukan semampu kamu. Fa innallaha la yamalu hatta tamal, Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla, amal yang Allah suka yang dirutinkan sekalipun kecil. Itu ada kata-kata apa? Dibiasakan, dilatih, dirutinkan ya gitu. Yang ketiga, keteladanan. Jadi satu, pembicaraan yang benar, pembiasaan yang benar. Yang ketiga, keteladanan yang benar, contoh keteladanan. Nah ini baru terbentuk tabiat. Bapak Ibu, kalau ibu ingin anak-anak ibu disiplin nyimpen sepatu, mulai dengan kata-kata, mama mah nggak suka kamu nyimpen sepatu seenaknya, simpen di tempatnya. Kasih tahu, simpen di tempatnya. Budak tejol datang di sekolah, buka sepatu lempar, sini, sepatunya simpen di situ. Ibu jangan mindahin anak, sini, pindahin. Ibu juga kalau pulang dari mana-mana, sepatu ibu teh didinya. Ulah ieu mah sepatu ibu dialungkeun gitu. Ari ka budak di dieu sepatu, ari sepatu ibu di ditu. Kaos kaki dina meja makan.
Apal saya ge kan gitu. Itu kira-kira kaos kaki di meja makan itu. Nah, saya ingin katakan di sini ternyata satu butuh pembicaraan yang benar, dua pembiasaan yang benar, tiga keteladanan yang benar. Contoh ya, keteladanan. Kalau kita mengatakan makanya duduk dong, duduk. Nah, ibu juga kudu duduk. Kan ada anak yang dibiasakan di sekolahnya duduk, diomongin supaya duduk, begitu pulang ke rumah ningali ibuna makan sukoro bari nangtung kita. Cek anak teh, mama kata Pak Ustadznya dah nggak boleh makan sambil berdiri. Nya eta sang ya makan sukro. Nah, keteladanan itu kumaha keteladanan ya. Gitu. Jadi Pak Bu, saya lagi cerita manusia itu pertama dia punya genetik, dua punya sejarah, tiga punya tabiat. Tabiat dan karakter itu dibentuk oleh sejarah yang dia lewati. Nah, yang keempat, manusia dipanggil dengan An-Nas untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Ini dijelaskan di Al-Hujurat ayat 13. An-Nas. Apa An-Nas? Makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Ya. Ini terjadi karena banyak tangan. Ada panitia. Panitia sudah menghubungi saya 3 bulan apa 4 bulan yang lalu. Ya. Terus nyewa ieu non. Terus disebarkan informasi. Ya. Kira-kira ini terjadi karena jasa siapa? Karena jasa siapa? Panitia. Panitia nggak ada apa-apanya mun Anda tidak datang. Iya aya nu hadir teh eta ketua, bendahara dan sekretaris. Jadi sebenarnya ini terjadi karena jasa semuanya. Jasa semuanya. Berarti ada nggak kesuksesan karena kehebatan satu orang? No, karena banyak orang. Baju yang saya pakai ini kalau dihitung dari mulai yang menanam kapas, berapa ratus sampai jadi baju begini. Dari mulai yang menanam kapas, sok bayangkan. Jadi manusia itu makhluk yang butuh orang lain. Oke, saya ingin tanya, kalau saya meninggal, siapa yang memandikan saya? Siapa yang mentalkinkan saya? Orang lain. Siapa yang memandikan saya? Orang lain. Bukan diri saya, maksudnya orang lain itu bisa anak, bisa siapa. Kalau saya meninggal, siapa yang mentalkinkan saya? Orang lain. Siapa yang memandikan saya? Orang lain. Siapa yang mengkafani saya? Orang lain. Siapa yang menyolatkan saya? Orang lain. Siapa yang membawa saya ke kuburan? Orang lain. Siapa yang mengubur saya? Orang lain. Siapa yang mendoakan saya? Orang lain. Dengar itu, orang lain semua. Mata ari jari jelema tong sombong. Da kita teh butuh orang lain. Sok kabayang teh. Saya syakarat. Nanti teh ditalkinkeun ku orang lain. Bisa ku anak, bisa ku istri. Pokoknya orang lain kan. Maksudnya bukan diri saya. Saya maut. Dimandikan kusa, ku batur. Dikafani kusa, ku batur. Disolatkan kusa, ku batur. Diangkat ke kuburan kusa, ku batur. Dikuburkan kusa, ku batur. Didoakan kusa, ku batur. Jadi kita teh makhluk yang butuh orang lain. Makhluk yang butuh orang lain, itu namanya An-Nas. Ya, surat apa? Al-Hujurat ayatnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini yang disebut dengan makhluk sosial. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Nah, Bu, kita tercipta dari apa? Jenis laki-laki dan perempuan. Ternyata laki dan perempuan teh beda, struktur otak nanti beda. Kalau perempuan itu bisa multitasking, dia bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Bisa sambil ngepel, nelepon, ya, marahin anak. Bari kieu, ieu napel di dia, gitu. Kabayang teh? Bapak mah nggak bisa. Jadi perempuan itu bisa multitasking. Udah gitu kelebihan perempuan apa? Dia detail dan eksploratif. Kalau bapak apa? Berpikirnya straight to the point. To the point kalau laki-laki. Ya. Bapak beli odol
langsung asup ke minimarket, ambil odol, bayar, tak eta bapak. Istri bapak mau beli odol, segala dibacaan. Ditinggalian supermi, ditinggali hargana ayeuna sabaraha, ya kan beas, ditinggali sabaraha ayeuna nu sabaraha kiloan, dibacaan kumanehna teh. Kaluarna tetap beli odol juga sama. Bapak kalau mau beli sepatu gampang, oh cocok dah, bayar, beres. Istri beli selop, cobaan, selucu ya teh, mah atau satu bayar, keheula di lantai 2 bisi aya nu langkung sae. Kita ngomong, mbak nanti kesini lagi ya. Naik ke lantai 2, aya selop deui, cobaan deui. Kata suami teh, sok atuh mah bayar, keheula di lantai 3 aya. Naik ke lantai 3, kan moal nanti aya 7 lantai. Depi ka lantai 7 pas dipake teh, ayah anu saya mah asa nu di lantai 1 atuh turun di ka handap, kaburu tutup lantai 1 teh. Nah itu namanya eksploratif. Mata laki-laki suka bilang gini, mun balanya jeung awewe sok ribet lah, capek orang mah mendingan tong nganter. Nah gitu. Nah artinya apa? Itu eksploratif sebenarnya. Jadi Allah mengatakan kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Karena laki dan perempuan itu beda. Walaisa dzakaru kal untha, laki dan perempuan itu beda. Struktur otaknya beda. Kemudian apa namanya? Tubuhnya juga beda sebenarnya. Dalemannya juga beda. Kan bapak nggak punya rahim. Tahu ade rai? Gagah. Nggak bisa ngasih ASI. Bawaan. Kecuali dot ditapalkan di dia. Ada rai tau segitu badagna. Ayah ibu-ibu kecil kurus ya kan gitu. Bisa punya anak 7 atuh. Berojol teu ngarti kumaha eta ngalahirkeunana. Tapi maksud saya apa? Betapa yang namanya laki dan perempuan tuh beda gitu kan. Nah, ternyata di situ ada kata-kata inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Kata kuncinya di dalam tafsir Ad-Dilal, tafsir fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Ustaz Said Qutub, lita'arufu itu artinya bukan hanya saling mengenal, berusaha mengenal orang lain, memahami orang. Ibu, pahami suami ibu, tidak perlu nuntut suami memahami ibu, dia nggak akan paham tentang ibu. Dan kita ini capek kalau nuntut orang lain paham tentang kita, tapi kita kudu berusaha memahami orang lain. Saya ulangi ya, capek kalau kita kudu mengerti orang. Karena capek kalau orang kita nuntut orang mengerti kita, tapi kita kudu mengerti orang lain. Bapak capek kalau menuntut istri bapak kudu ngerti bapak. Bapak capek, tapi istri bapak mau ngerti-ngerti. Tapi bapak lebih enak memahami istri bapak. Nah itu lebih gampang. Ibu lebih baik memahami suami ibu, itu lebih gampang daripada ibu nuntut suami mengerti tentang ibu. Itu susah. Makanya kata Ustaz Said Qutub, yang namanya lita'arufu artinya kita berusaha mengenal orang lain, memahami orang lain. Syukur-syukur orang faham tentang kita gitu. Nah jadi ibu bapak, manusia itu rumit karena manusia dipanggil dengan 4 nama. 1 Bashar, surat 2 Bani Adam, surat Al-A'raf. Dengar ya, kalau saya sebut satu-satu bukan satu, banyak, tapi ini mah untuk supaya diingat, mudah diingat saja. Kayak Bani Adam itu 17 kali disebut di Quran, 17 kali. Saya cuma sebut satu saja ya. 1 ge hilap deui. Nah 3 apa? Oke. Berarti manusia itu dipanggil dengan Bani Adam karena manusia punya sejarah. Nah kita kudu meninggalkan sejarah bagus. Doanya surat apa? Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Kemudian yang keempat, manusia itu punya tabiat, karakter, sifat, dipanggil dengan al-insan. Surat apa? An-Nas ya, surat An-Nas begitu. Surat Al-Ma'arij ya, Imam ngetes Anda teh ngerti tidak? Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Yang keempat, manusia dipanggil dengan al-insan, An-Nas. Bahwa manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain, butuh memahami orang lain. Kita butuh pemahaman tentang orang lain. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat. Nah, jadi ibu bapak begini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan bersatu
dalam Islam tuh bukan berarti menafikan perbedaan, tetapi memahami antara kita dan orang lain tuh beda gitu. Makanya yang dimaksud dengan bersatu itu bukan berarti kudu sama, boleh jadi ada yang beda. Dan kalaupun beda, kalau dalam ibadah selama ada dalil sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau ada dalil mah. Ya. Yang satu Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Yang satu lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satu lagi subhanaka. Mana yang benar? Mana yang benar? Tiga-tiganya benar, teu kudu disalahkan. Begitu batur wajah tuh NU sih ya. Wajah tuh ada muslim, sahih muslim saudara-saudara, wajah tuh itu. Ada teman yang satu lagi Allahumma ba'id baini, jika nama Muhammadiyah eta mah. Yang satu lagi subhana persis eta mah. Sebenarnya mah itu yang saya bilang, beda itu boleh selama ada dalil. Yang tidak boleh itu beda bari nggak ada dalil. Itu tidak boleh. Nah, jadi sebenarnya selama ada dalil tidak perlu protes. Ada yang gini, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alaika. Satu lagi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Mana yang benar? Dua-duanya hadis sahih, yang satu sahih Muslim, yang satu sahih Bukhari. Kalau Anda mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatu itu salah, Anda yang salah. Tidak apa-apa orang teman Anda at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Boleh, itu Muslim hadisnya, sahih itu. Karena masih sok aya nu nyalahkeun at-tahiyat. Nah, persis at-tahiyatul mubarakatuh, at-tahiyatul lillah wa shalawatu thayyibatu. Gitu. Gitu. Allahumma ba'id baini. Anggota sanes. Anggota. Kedah nama subhanaka. Seolah-olah lamun baca apa? Allahumma ba'id teh bukan anggota. Keliru kan Anda berpikir seperti itu. Keliru. Nah, kenapa? Berarti yang namanya bersatu itu bukan berarti harus semuanya sama. Boleh beda selama ada dalil. Ya. Selama ada dalil, boleh beda. Selama ada dalil, catat itu. Ya, bisi Anda salah paham, ujug-ujug pas bubar teh, kades ya ustadna, iya nanti sesat katanya. Ya. Jadi gini, boleh beda dalam ibadah selama ada dalil. Gitu. Anda haji dari Muzdalifah, yang sudah haji, bisi masih ingat nggak? Dari Muzdalifah, ba'da subuh kita kemana? Ke Mina apa ke Mekah? Ya hilap deui da, hajina 12 tahun lalu. Di Muzdalifah selesai sholat subuh kita ke Mina melempar jumroh. Tapi boleh nggak dari Muzdalifah itu kita nggak ke Mina, tapi ke Mekah tawaf ifadah? Boleh, karena Nabi mengatakan la haraj, tidak apa-apa. Nabi saja mengatakan la haraj, kok Anda mengatakan nggak boleh, gimana sih? Jadi dari Muzdalifah itu selesai sholat subuh boleh ke Mekah tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah balik ke Mina melempar jumroh. Atau habis dari Muzdalifah ke Mina langsung melempar jumroh. Tawaf ifadahnya nanti. Boleh, tidak apa-apa. Itu yang saya katakan, berbeda itu boleh selama ada dalil gitu loh. Nah, yang pasti saudara-saudara sekalian, kita semua mengabdikan diri kepada Allah itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Nah, kita ini dalam bersosialisasi, dalam bergaul itu kita harus merujuk ke surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ayat berapa? 159. Bapak-bapak ayah teh nu istrina keur hamil. Ayah teh inu istrina, bapak-bapak bukan bapak nu hamil. Bapak ayah teh nu istrina teh keur hamil. Ayah teh mana? Ya, sabaraha sih hamilna? 2 bulan. Ada enggak yang 8 bulan? Istrina teh keur hamil 8 bulan. Ayah teh aya? Teh aya. 8 bulan? Teh aya. 7 bulan? Sabaraha bulan, Pak?
7 bulan. Nah, kumargi bapak man 2 bulannya. Ya Quran kange istri bapak pak. Ya. Saya kan nggak bisa membuktikan ya kejujuran bapak ya. Mangga ya. Kange istri bapak anu hamil 7 bulan. Anu hamilnya 2 bulan kaelehkeun. Enggak Kang ya, mohon ya. Nah, itu bukan dari saya ya, dari Percikan Iman Tour and Travel, dari travel terbaik yang ada di Indonesia ya. Gitu. Ya, nggak di dunia, di Indonesia Pak. Jadi ibu bapak, kita ini harus menjadi orang yang dalam hidup berlapang hati. Ya, surat apa? Tuh, Anda mah tekau kagoda ku Quran. Anda mah begitu ku hadiah leungit teh ilmu teh. Surat apa? Ayat 15. Coba dicek di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu prinsip dalam hidup. Kita tahu gen kita beda, sejarah kita beda, tabiat kita beda, kecenderungan sosial kita beda. Kita ini beda, ya. Tetapi kita harus sama. Kalau dalilnya benar, kita harus sama. Boleh berbeda ketika dalilnya sama-sama punya dalil. Nah, tapi di tengah itu semua kita harus berlapang hati dalam bergaul dengan orang. Coba lihat surat apa tadi? Ali Imran 1. Fabima rahmati minallah, karena rahmat Allah lintalahum, kamu lembut. Bu, Pak. Jadi pertama, kita itu nggak boleh kasar sama orang, kudu lembut. Walaupun tafadzon ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, orang tuh jauh dari kamu. Jadi kalau orang lain salah, teu kudu galak. Teu kudu memvonis, lembut. Kang, punten sakedap ka dieu. Naon? Sobit ningal takbirna Kang. Allahu Akbar. Oh. Kang. Kumaha sakali deui Kang? Allah. Kang. Nah. Cobinya ambil buku naon we? Ulah Anda juga ngerasa hebat, ambil buku. Ambil aja buku sudah benar kah salatku yang ditulis oleh saudara Ama Amiruddin. Ameh percayain ke Anda mah kan teu percaya. Tingali Kang, ternyata cara takbir itu dina buku nu sahih hadisna rafa'a yadaihi hatta takuna hadwa mankibaihi. Berarti Kang, takbir teh tidak boleh keluar dari bahu. Teu kenging akang takbir kita. Kete nampiling batu. Allah. Jadi kumaha? Hadwa mankibaihi, sejajar. Ya. Dalam hadis ada juga yang mengatakan ibu jarinya di bawah telinga. Ada juga yang mengatakan sejajar. Jadi boleh di dia takbir teh. Waddo'a yadahul yumna 'alal yusra. Lalu fi sodrihi, bukan di dia kan, tapi di sini. Jadi bukan Allahu Akbar, nah gitu. Nah, kan kalau baik-baik mah orang teh oh gitu mohon cobi we ieu tah. Punten nya Kangnya ieu mah sanes mapatahan ngojai kamari ngan ieu mah urang diajar we bareng-bareng. Itu lembut namanya. Ulah ieu mah begitu aya nu Allahu Akbar. Moal ditarima ku Allah ge moal tarima. Salat juga kitu. Mendingan teu salat atuh. Gitu omongna teh. Moal ditarima ku Allah moal ditarima. Jangan gitu dong, boleh jadi karena dia enggak ngerti. Aya nu wudu teh kieu tah. Bu, kalau mau ngasih tahu yang santun lah mah. Wudu juga naon eta juga soang gitu. Jangan gitu. Kang, ya, cobi aos ya. Bada abi muqaddami ra'si, mulai dari depan digerakkan ila qafahu thumma radahuma ila makani ladzi bada minhu wa adkhala usba ila udunaihi, lebetkeun ka dieu Kang. Tak ieu dalilna gitu. Kan enak, lembut, enggak usah kasar. Ya. Udah sholat belum? Belum mah.
salat bager ameh disayangi Allah, ameh asup surga, ameh jeung para nabi sidikin syuhada. Sok salat yang bener. Salat nak biar bareng sama para nabi, sok salat. Lembut ente? Udah salat belum? Belum. Disiksa sia dina neraka. Dikulub sia, setumu age ancur komo disirah maneh. Salat sia. Disiksa sia, disiksa. Maka begitu dengar adzan karena sering disiksa, Allahu Akbar, Allah, siksaan Allah. Gitu. Itu stimulus respon namanya. Jadi Bapak Ibu lembut, ya. Ke istri, ke suami, ke anak itu harus lembut. Ya, walaupun tafadzon ghalidhal qalbi lan fa'fu anhum, pemaaf. Jadi orang mau kudu pemaaf. Ya, udahlah, hampura we. Sudah maafkan. Nabi itu dilempari batu, pelipisnya berdarah-darah. Nabi katakan, ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi-generasi yang soleh. Tuh, didoakan. Jigana saya mun ka dieu ulah boro-boro dilempari batu, dilempari tisu, balik deui saya. Ngadoa, ya Allah hancurkan mereka, ratakan mereka dengan tanah. Ya Allah, luluh lantahkan mereka, jangan kau sisakan mereka di muka bumi. Hari Nabi mah dilempari batu teh, ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh, tak gitu. Bu, kalau disakiti oleh suami, ya Allah semoga suami saya dibimbing, ya Allah diampuni kesalahannya, gitu. Allahumma setruk, sing setruk ya Allah, sing setruk. Mun setruk kan ibu sendiri nu riweuh kata, kudu nungtun segala macam. Nah, jadi wastagfir lahum, bukan hanya memohonkan ampun, mendoakan ampunan, membalas buruk dengan baik. Nggak, saya lagi cerita bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Satu, lembut, nggak boleh kasar, nggak boleh memvonis, nggak boleh menjudge, nggak boleh. Ya, tapi memberikan pengertian, mengajak, bukan mengejek. Kiai Haji Abdurrahman, ya, beliau waktu saya masih sanawiyah sempat diajari oleh beliau. Apa kata beliau? Urang kabatur ulah ngejek, kudu ngajak. Bener, tak kudu ngejek, ngajak. Ustaz Abdurrahman begitu, ngajak, tong ngejek. Mun batur salah, tong diejek, diajak. Gitu. Itu sudah rumus yang luar biasa yang menurut Al-Quran itu wastagfir lahum, maafkan, ampuni, supaya mereka diampuni. Kemudian apa? Ajak dengan bahasa yang santun. Wasyawirhum fil amr. Kita harus rendah hati untuk bermusyawarah, tidak boleh otoriter. Kepada anak termasuk nggak boleh otoriter. Ya. Lihat Nabi Ibrahim, beliau disuruh oleh Allah menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim apa? Panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manami anni adzbahuka. Tadi malam ayah menerima wahyu bahwa ayah harus menyembelihmu. Fandur madataro, gimana pendapatmu? Indah sekali, gimana pendapat kamu? Padahal menyembelih anaknya itu perintah siapa? Tapi Nabi Ibrahim nanya, gimana pendapat kamu? Ayah teh nerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Nabi Ibrahim tidak gini, Mail ngagoler. Kenapa? Cicing, cek Allah kudu dipencit cicing. Mah peso ya budak kudu dipencit cek Allah. Jadi mentang-mentang perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak ngajak bicara, langsung aja nyembelih. Tidak, beliau panggil anaknya, ajak musyawarah. Nah, kita juga ke anak kan harus begitu. Nah, kemudian fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, berniat yang baik, tawakal kamu kepada Allah. Jadi orang Islam itu selalu berpikiran positif, ya. Husnuzon terhadap dirinya, husnuzon terhadap Allah, husnuzon terhadap orang lain. Nah, ibu bapak, itu prinsip-prinsip di tengah bahwa yang namanya manusia itu untuk membangun kebersamaan, untuk membangun ukhuwah. Jadi kita ini membahas tentang, ya, kita ini berbeda, suatu yang sunnatullah. Gen kita beda, apalagi sejarah kita beda, apalagi tabiat kita beda, apalagi kecenderungan sosial kita beda. Karena memang Allah sudah menakdirkan begitu. Law of nature-nya, sunnatullahnya, hukum alamnya begitu. Tugas kita adalah satu, lembut kepada orang lain, nggak boleh kasar, nggak boleh memvonis, nggak boleh seolah kita yang paling benar, nggak boleh. Yang kedua apa? Oh, maaf. Yang ketiga, balas buruk dengan baik.
Yang keempat, rendah hati untuk bermusyawarah. Dan yang kelima, selalu punya cita-cita bagus, dan cita-cita bagus itu dibarengi dengan doa dan ikhtiar. Itu namanya azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ibu bapak, saya sudah ceramah 45 menit. Dihitung daku saya mah tadi teh 1:30 kurang, sekarang sudah 2:30 lewat 7 lewat 8. Saya sudah ceramah berarti 70 menit. Perjanjiannya teh 55 menit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya tidak buka forum tanya jawab pada panitia, tidak buka forum tanya jawab. Biar kalau tanya jawabnya dengan ustadz-ustadz yang lebih senior ya gitu. Kalau saya hanya one way traffic communication saja, komunikasi satu arah ya kan gitu. Kita nggak buka forum tanya jawab karena saya harus segera ke Bandung lagi. Ini kan keluar kota kan lewat tol, luar kota gitu kan. Bener mun hadiah teh asa keluar kota. Jangan berlaku safar juga kosor. Jadi pokoknya mun hadiahnya asa keluar kota lewat tol. Jadi asa ceramah di mana gitu ya. Nah, makanya habis ceramah saya harus langsung pulang lagi. Terima kasih. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Maaf kalau ada canda-canda saya yang meluluh lantahkan kehormatan. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang menjatuhkan martabat, saya minta maaf. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.